Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu waktunya ya. Begini Bu, saya mau mengadakan supervisi akademik dengan sebagai salah satu tugas pendidikan di guru pemula. Di mana dalam supervisi ini meliputi kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Yang di dalamnya terdapat refleksi dan rencana tindak lanjut dari pertemuan saat observasi. Gimana Bu Saro? Sudah siap? Kan ya nanti diobservasi? Siap, insya Allah. Dalam observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal yang akan saya lakukan di kelas nanti dalam mengobservasi pembelajaran. Ini sudah sampai materi mana ya kelas ini? Sampai saat ini sudah sampai materi alat pernapasan pada manusia. Dalam pembelajaran materi ini ada berapa tujuan yang ingin dicapai? Ada 3 tujuan. Yang pertama, melalui video penyakit pernapasan pada manusia, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada alat pernapasan manusia dan penyebabnya. Yang kedua, dengan mendengarkan teks bacaan tentang penyakit organ pernapasan yang dibacakan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ manusia. Yang ketiga, dengan kartu-kartu penyakit organ pernapasan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan benar. Begitu. Berarti dalam pembelajaran nanti ada 3 tujuan yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya. Dalam kegiatan observasi nanti kira-kira yang akan Ibu kembangkan itu apa? Nanti yang saya kembangkan yaitu pembelajaran diferensiasi. Karena menurut saya dengan karakteristik belajar anak yang berbeda-beda itu lebih mudah menyampaikan materi ini dengan pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana kelompok ini sesuai dengan tipe belajarnya, yaitu yang pertama visual, audio, dan kinestetik. Gitu ya, berarti anak-anak itu nanti dikelompokkan berdasarkan tipe belajarnya. Terus bagaimana cara dengan mengelompokkan anak-anak tersebut? Oh iya, sebelum proses pembelajaran saya mengidentifikasi dengan memberikan angket kepada siswa sehingga saya mengetahui tipe belajar mereka. Jadi dengan kami angket, terus nanti angkat analisis, terus dianalisis itu tipe belajarnya apa gitu ya. Luar biasa Bu Saro. Kalau begitu kira-kira nanti Bu Saro menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa? Proses, konten, atau hasil? Nanti berdiferensiasi konten, proses, dan hasil, Bu. Di mana nanti saya akan memutarkan video pembelajaran bagi anak yang visual. Terus yang kedua, membacakan teks untuk yang audio dengan memberikan kartu gambar pada anak yang kinestetik. Untuk produknya berdasarkan kesukaan mereka, boleh teks uraian, tulisan maupun gambar. Gitu ya, nanti berarti dengan kelompokkan yang visual itu menggunakan video, nanti yang audio dengan membacakan teks, terus yang kinestetik dengan kasih kartu itu tadi ya. Biasa sangat bagus bisa. Oh iya, tadi jenengan mempunyai rencana akan membentuk siswa secara berkelompok ya. Nilai profil pelajar Pancasila apa Bu yang kira-kira jenengan kembangkan? Dengan bekerja secara berkelompok, pastinya nanti akan bekerja sama atau berkolaborasi, saling menghargai pendapat teman, toleransi. Yang pasti dalam hal ini profil pelajar Pancasila dikuatkan dengan gotong royong dan berkebinekaan global ya. Berarti yang jenengan kuatkan nanti di gotong royong dan berkebinekaan global karena anak-anak tadi ya diferensiasi ya Bu ya. Sangat luar biasa rencana pembelajaran yang dibuat Bu. Kira-kira kapan ini dengan bisa diobservasi atau siap diobservasi? Insya Allah minggu depan ya Bu, karena pertemuan pembelajaran kita adanya hari Selasa gitu. Baiklah, saya sudah tidak sabar Bu ingin melihat bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas panjenengan. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu nanti hari Selasa kita observasi panjenengan di dalam kelas. Ya, Bu. Sebelum kita mulai
Pada kegiatan ini kita akan melakukan yang pertama menonton video, menanya, mengeksplorasi pengetahuan tentang penyakit pada organ pernapasan manusia. Hari ini materinya adalah penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kalian mungkin sudah pernah ya. Misalkan mungkin ada yang tahu pernapasan penyakit pada pernapasan manusia, misalkan yang sehari-hari kalian mungkin sering alami. Yang pertama yaitu apa? Influenza atau flu. Mungkin ada yang tahu ciri-cirinya? Sakit kepala, rasa nyeri pada sendi, demam, batuk, pilek, dan disertai muntah. Ya, benar sekali. Mungkin kalian sudah pernah semua merasakan penyakit influenza atau flu ya. Untuk yang kedua biasanya TBC. Terus yang ketiga nanti ada beberapa penyakit. Tugas kalian di sini ada, nanti Bu Sarah akan membagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok visual. Nanti yang kedua kelompok auditory. Yang ketiga kelompok kinestetik. Untuk kelompok yang visual, nanti tugas kalian menonton video yang sudah di-share. Kemudian tugasnya adalah mengidentifikasi penyakit dari hasil pengamatan. Untuk kelompok yang auditory, tugasnya nanti membaca buku, disediakan teks ya dari buku paket. Tugas kalian adalah menggambar bagan penyakit pernapasan. Untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok kinestetik, tugas kalian adalah mengidentifikasi penyakit pada pernapasan. Nanti di sini Bu Sarah akan memberikan kartu gambar ya untuk kelompok kinestetik. Mungkin sekarang kegiatannya bisa dimulai anak. Untuk kelompok auditory ya, tugasnya adalah menonton video yang sudah di-share. Nanti menuliskan hasil pengamatan dari video yang kalian amati tadi ya. Terus ini adalah kelompok kinestetik. Tugasnya adalah mengidentifikasi penyakit pada pernapasan. Nanti Bu Sarah akan membagikan kartu gambar ini. Yang ketiga adalah kelompok auditory. Tugasnya adalah membaca buku dari paket halaman 80. Tugasnya nanti membuat bagan gambar penyakit pernapasan. Kita bersama membaca obat dan istirahat seperti kata dokter.
mempresentasikan hasilnya. Merupakan gangguan pada cabang batang. Tenggorokan akibat infeksi gejalanya adalah penelitian mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Video dari kelompok kami tadi, penyakit sistem pernapasan manusia. Yang pertama, influenza. Itu adalah ciri-ciri penyakit influenza. Selanjutnya, TBC. Itu adalah ciri-ciri penyakit TBC. Yang ketiga adalah bronkitis. Itu adalah ciri-ciri dari penyakit bronkitis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, emfisema. Kedua, influenza. Yang kedua, kanker paru-paru. Yang ketiga, asma. Yang keempat, bronkitis. Yang ketiga, TBC. Tepuk tangan anak-anak. Ada yang tahu yang pertama apa ya? Penyakit sistem pernapasan. Ya, contohnya apa? Emfisema, Ya, influenza, kanker paru-paru, asma, bronkitis, TBC. Kalian sudah mengerti semua ya tentang penyakit pernapasan pada hari ini. Hari ini anak-anak. Untuk menambah semangat, ayo kita tepuk semangat. Ini anak-anak ya. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri dari pelajaran hari ini. Ayo pemimpin. Selamat pagi, Bu Saro. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kita alhamdulillah baik. Bu Saro lagi sibuk nggak ini? Tidak. Kali ini saya akan melakukan percakapan sederhana saja ya Bu, tentang apa yang telah Bu Saro laksanakan kemarin, yaitu terkait kegiatan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin. Baik Bu Saro, dari obrolan kita ini panjenengan nanti ingin mendapatkan apa? Ujian kita kali ini saya berharap bisa mengambil dan sharing pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya? Nah, selanjutnya nanti bisa saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti Bu Saro ingin sharing ya apa yang telah dilaksanakan kemarin, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Iya, Bu. Nah, saya ingin tahu gimana perasaan Bu Saro setelah mengajar kemarin. Perasaan saya sangat senang sekali karena baru pertama kali melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan persiapan yang lumayan, dengan penggunaan media yang bervariasi, dan saya lihat anak-anak juga sangat antusias karena mungkin baru pertama kali ini ya saya mungkin masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Oke Bu, luar biasa sekali kemarin pembelajarannya. Nah, menurut Bu Saro, apakah rencana perbaikan atau pengembangan apa yang Ibu rencanakan pada saat pra-observasi kemarin tercapai? Alhamdulillah tercapai berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid dengan menggunakan media berdasarkan profil tersebut, yaitu
video untuk visual, teks bacaan untuk audio, dan kartu gambar untuk Kemarin ya juga sudah terlihat bahwa anak-anak visual kemarin melihat video yang dengan share, terus anak-anak yang auditorium baca teks, dan yang kinestetik dengan bagian kartu kemarin. Oke Bu, jadi yang Bu Sarah rencanakan tahapan-tahapan yang direncanakan sudah terlaksana ya Bu ya. Luar biasa Bu Sarah. Menurut Bu Sarah, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sudah tercapai atau belum dalam pembelajaran kemarin ini? Alhamdulillah sudah dapat dilihat dari anak-anak dengan bebas atau dengan kreativitasnya sendiri sudah bisa menyebutkan berbagai macam penyakit pada organ pernapasan dan ciri-cirinya. Oke Bu, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Mari kita mengidentifikasi pembelajaran yang kemarin ya Bu. Coba Bu Sarah sampaikan apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan yang menurut Bu Sarah perlu dipertahankan dan kekurangan atau kelemahan yang perlu ditingkatkan menurutnya. Menurut saya, hal yang perlu saya pertahankan adalah pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan. Pembelajaran berdasarkan profil belajar tulis sehingga pembelajaran lebih mudah mengenal dan dipahami anak-anak. Begitu juga mereka merasa bahagia dan senang dengan pembelajaran tersebut. Terlihat dari kemarin sangat luar biasa ya Bu ya. Mereka mengeksplor kemampuannya, terus mereka merasa di pembelajaran itu sangat menikmati dengan profil belajar mereka. Luar biasa ya Bu. Itu tadi yang menurut Bu Sarah yang perlu dipertahankan ya. Terus menurut jenengan yang dengan pembelajaran hal baru ini, terkadang anak-anak masih kurang fokus dengan apa yang mereka harus lakukan karena kebiasaan sebelumnya adalah pembelajaran klasikal. Sehingga pembelajaran kemarin betul-betul merupakan pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak dan saya. Dan juga perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana keterampilan saya dalam merencanakan pembelajaran, menyiapkan media yang relevan dengan profil belajar siswa. gitu ya Bu Sarah. Jadi yang perlu jenengan tingkatkan adalah pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Iya, betul juga. Nah, Bu tadi kan jenengan mengatakan bahwa yang perlu dikembangkan adalah pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk pengembangan tersebut? Yang saya akan lakukan adalah saya mencoba memperbaiki pembelajaran saya dengan menggali ilmu tentang pembelajaran diferensiasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang offline maupun online. Saya akan sering membuka platform Merdeka Mengajar yang tentunya di situ banyak topik yang biasa saya ikuti untuk menambah pengetahuan saya. Mencari referensi dari YouTube atau media sosial lainnya tentunya saya juga ingin intens sharing dengan kita karena kita satu-satunya guru SDN 1 ini yang memiliki program calon guru penggerak. Itu ya Bu ya, sport sekali Bu Sarah, luar biasa rencana perbaikan yang akan jenengan lakukan. Di sini yang saya tangkap adalah jenengan akan melakukan pengembangan diri melalui pelatihan secara offline ataupun online, memanfaatkan PMN dan YouTube ataupun media sosial yang lainnya ya. Dan sharing dengan teman yang jenengan anggap lebih menguasai pembelajaran ini ya Bu. Oke Bu, dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu mulai? Menurut jenengan adakah target berapa lama dari perencanaan jenengan tadi? Untuk memulai rencana tersebut adalah secepatnya dengan kurun waktu insya Allah 6 bulan ke depan. Nanti 6 bulan ke depan target jenengan sudah ada pengembangan dari diri jenengan ya. Oke, baik sekali ya Bu Sarah. Jadi sudah terplanning seperti itu ya. Nanti harapan saya Bu Sarah bisa mencatat hal-hal seperti itu di buku catatan kecil supaya Bu Sarah tidak lupa dengan apa yang Bu Sarah rencanakan. Kemudian ditindaklanjuti, semoga semuanya lancar terkait dengan pengembangan diri Bu Sarah sendiri. Nah, kira-kira dari sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau butuh siapa untuk bisa menyemangati atau memotivasi Bu Sarah untuk melaksanakannya? Yang pasti rekan-rekan yang ada di sekolah ya Bu, kepala sekolah terutama saya perlu masukan dari bimbingan Bu Vita yang sudah lebih dulu memahami proses pembelajaran tersebut. Nah, Bu Sarah bisa saja, saya di sini juga masih belajar Bu, dan saya ingin mengajak Bu Sarah dan teman-teman yang lain untuk selalu mengikuti
perkembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran di sekolah kita ya Bu. Bagus sekali tadi Bu Sarah punya rencana untuk mengakses informasi dari berbagai media sosial, terutama di PMN, karena di situ banyak sekali manfaat. Selain kita mendapat ilmu, kita juga bisa mempraktekannya dengan aksi nyata, dan yang akhirnya kita mendapatkan sertifikat yang bisa kita gunakan untuk mengisi kinerja atau mengisi SKP yang kita buat setelah akhir tahun. Nah Bu Sarah, untuk terkait dengan rencana-rencana yang jenengan buat, apakah ada self reminder, istilahnya seperti catatan-catatan atau jadwal khusus kapan akan memulainya? Nanti saya akan berusaha menyiapkan sebuah pengingat ya Bu. Nanti saya akan membuat jadwal dan saya pajang di dekat kaca agar saya lebih mudah mengingatnya, dan rencana akan lebih tertata dan sesuai dengan budgetnya. Catatan jenengan tempelkan, nanti suatu waktu jenengan bisa melihat, ataupun dalam HP ya Bu ya. Di situ kan ada memo, nanti kalau waktunya jenengan apa kan bisa bunyi gitu ya Bu ya. Iya. Bagus sekali Bu Sarah, selalu semangat mengembangkan diri, karena sejauh ini pun ilmu-ilmu yang didapatkan itu sangat bermanfaat. Apalagi kita tentunya dengan sebagai agen pendidikan harus selalu siap dengan pembaruan demi kemajuan pendidikan di negara kita. Tentunya dengan kemajuan tersebut kita harus bisa keluar dari zona nyaman dari yang biasanya kita lakukan. Nah Bu Sarah, dari semua yang telah disampaikan tadi, apakah masih ada yang mengganjal di perasaan Anda? Semuanya sudah saya sampaikan kepada beliau. Baik Bu, jadi sudah oke ya Bu ya. Berarti Bu Sarah sudah melaksanakan dari kegiatan awal melalui kegiatan di supervisi akademik ini. Saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini semoga bermanfaat bagi Bu Sarah. Semoga panjenengan merasakan perbaikan yang berguna bagi panjenengan sendiri maupun untuk siswa-siswa kita Bu, terutama di SDN Negeri 1 ini. Oke, selamat Bu Sarah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya bisa belajar untuk melakukan supervisi akademik, meng-coaching jenengan. Di sini saya mengucapkan terima kasih, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Sama-sama Bu, saya sudah ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Sarah. Ya. Assalamualaikum.